warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus kepada Bapak Dr. Ustaz Ali Mawardi, pada yang terhormat pengurus LDTN Pondok Pesantren Suryalaya Korwil Jawa Timur, pada yang terhormat pengurus LDTN Pondok Pesantren Suryalaya Perwakilan Kabupaten Nganjuk, serta seluruh para ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah rahimahumullah. Pertama serta yang paling utama, kita bersihkan niat dan luruskan hati untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat umur, nikmat sehat, serta nikmat afiat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Dengan qudrah dan iradatnya kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan amalan ibadah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu amalan hikmat manaqib Sultan Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddusallahu sirruh. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, para tabi'in, para aulia Allah, serta mudah-mudahan kita sekalian yang hadir termasuk dalam golongan dan pengikut beliau, serta mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sebelum kita mulai acara manaqib ini, mari kita sama-sama tertib dan hikmat disertai khusyuk hati, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah pertama kita tujukan khusus untuk guru agung Syekhuna Mursyid Kamil Mukammil Syekh Ahmad Shahibul Wafadatul Alimin, pengersah Abad Hanum. Semoga senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah karamah dan barokahnya untuk kita sekalian, yang khidmat kepada para sahabat. Ibarakati ummul Quran. Al-Fatihah. Al-Fatihah selanjutnya kita tujukan kepada keluarga para sahabat, khususnya kepada para sahabat serta putra-putri para sahabat serta ahlul bait madrasah. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran dan kekuatan dalam mengemban amanah para sahabat, mengembangkan dan memajukan Pondok Pesantren Suryalaya serta ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ibarakati ummul Quran. Al-Fatihah. Al-Fatihah selanjutnya ditujukan kepada para wakil talqin dan para pemerhati Pondok Pesantren Suryalaya dimanapun berada. Semoga beliau diberikan kekuatan lahir batin dalam mengemban amanah guru mursyid, khususnya dalam menegakkan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah atau Sunnah Islam pada umumnya. Ibarakati ummul Quran. Al-Fatihah. Al-Fatihah selanjutnya disampaikan kepada kita semua yang hadir dalam acara manaqib ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan serta taufik dan hidayah kepada kita sekalian.
sehingga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang sholih dan sholihah, yang selalu bersyukur serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita sekalian mendapatkan ridha dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian mendapatkan ganjaran karomah dari yang mempunyai manaqib, yakni Sultan Aulia Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan segala hajat kita sekalian dikabulkan Allah dan dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah sebagai bekal beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakatul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kita tunjukkan kepada para ikhwan dan akhwat yang sampai saat ini tidak dapat menghadiri acara manaqib ini. Semoga diberikan kemudahan, keselamatan. Jika yang sedang sakit baik zahir ataupun batinnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan sempurna seperti sedia kala. Yang sedang dalam kesulitan, semoga diberikan jalan keluar dan kemudahan hingga dapat kembali bersama-sama di dalam majlis ini untuk melaksanakan amalan manaqib ini pada waktu mendatang. Ibaratkan Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah selanjutnya ditujukan kepada kedua orang tua kita sekalian yang masih hidup. Semoga diberikan kesehatan dan kekuatan zahir batin. Untuk yang sudah tiada, semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dilapangkan alam kuburnya, serta mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk almarhum dan almarhumah. Ibaratnya Quran Al-Fatihah. Untuk sahibul hajat manaqib pada malam hari ini, Bapak Sudarmin, Ibu Binti Malika, Bapak Imam Ghazali, Ibu Razak Neneng, LDTGN Perwakilan Tanjung, Bapak Imam Sardoko, Bapak Markani, Bapak Sudarto, Bapak Sutrisno, Bapak Haji Sumadi, Bapak Taufan Rahman Hidayat, Ibu Sulasri, Bapak Jasmo, Bapak Haji Sutardi, Bapak Ahmadi, Ananda Ahmad Zain Asmi Al-Biruni, perwakilan Sugihan Rejoso. Semoga dikabulkan segala hajat dan niat yang menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah terakhir kita tujukan khusus kepada para pemimpin negara. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kejayaan agama dan kemajuan negara, dapat membawa untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakatul Quran Al-Fatihah. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq,
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة. Untuk selanjutnya, marilah kita mulai acara pokok manakib ini, diantaranya yaitu yang pertama pembukaan. Alhamdulillah telah kita laksanakan. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Samsul. Dilanjutkan acara yang ketiga, pembacaan tanbih yang akan dibacakan oleh Bapak Anang dari Yatmo SD. Dilanjutkan acara yang keempat, pembacaan tawasul yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Jailani SPD. Dilanjutkan acara yang kelima, pembacaan mangkobar yang akan dibacakan oleh Bapak Zuhri SD. Dilanjutkan pembacaan doa manakib yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Sunati Abdul Hadi. Dan acara yang keenam, khidmat ilmiah yang akan ditausiahkan oleh Bapak Dr. Ustadz Ali Maulidi ACMMA. Dan dilanjut acara yang ketujuh, penutup dengan bacaan sholawat Bani Hashim bersama-sama. Untuk selanjutnya, kepada para petugas yang telah disebutkan namanya, waktu serta tempat dipersilakan tanpa dipandu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت
سبحانك وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syaikhullah Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad yang bersemayam di batasan saudaranya kejebaran rahmatnya. Sabda beliau pada khususnya kulit pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga dapat dipermuliakan dan melindungi kita sekalian. Semoga pilihan dalam rangka kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Kami
kami kembali bertanya tentang wahyu-wahyunya sebelumnya, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada saudara murid-murid, berhati dalam segala hal. Jangan sampai berbuat bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kewajiban dan pantasnya. Demikianlah sikap manusia yang benar dalam beribadah. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama maupun negara. Taat kehadiran ilahi yang memberikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah murid-murid sekalian, janganlah terbawa oleh bimbingan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah dan jangan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat menyelidiki diri. Kalau tertarik membisikkan diri yang terlalu menyenang dalam hati serbani kita semua. Lebih baik buktikanlah kebaikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya saling harga menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong-royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita menabuhkannya ada asli yang berarti bulan Syawal selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, bahkan banyak hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang mengajarnya di bawahnya, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesalahan, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan dia bagaikan tersayang hatinya. Sebaliknya harus dituntut dengan nasihat dan lemah lembut yang akan memberi sabar dalam menginjak jalan kebaikan. Empat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta berbagi budi. Bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pentingnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka yang fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang-orang asing, karena mereka hidup masih turunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surat Ibrahim, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami murahkan segala yang berada di darat dan di lautan. Dan kami berikan mereka rezeki yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya.
Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian saling jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya janganlah menolong berbuat dosa dan permusuhan terhadap kedua agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kahfi ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap beriman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian pasti sesal mendapatkan segala kemuliaan tak terguna. Karena yang menyebabkan penderitaan kehidupan itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 100 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, kemahiran logi Nabi. Namun berhubungnya terhubungnya kita ini nikmat Allah, maka terhubungnya pula bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaknya kita boleh bertindak teliti dalam segala keadaan yang ditempuh, guna kebaikan kehidupan dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, jika lain tujuannya hidup damai jasmani sempurna. Jangan bagai tiada lain amalan kita pekerjaan sebaliknya, amal dan sebaik-baiknya, guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan kehidupan yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Puasa ini harus dilaksanakan dengan sesama muslim agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Pada bulan dunia raya 13 Februari 1956, wasiat ini disampaikan kepada sekalian jemaah tentang Al-Musa Kiai Haji Ahmad Rahimahullah Kemudian jangan benci kepada ulama yang sembarangan, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berbuat silap meskipun disakiti orang. Harus menyayangi kepada orang yang membenci kepada yang berbenci sama Allah dan Nabi Al-Bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه أجمعين شكر لله وبركاته أعوذ بالله ثم إلى رب آبائه وإخوانه الأنبياء والرسل وإلى الملائكة القرب والكرب والشهداء وعامل المشهدين إلى ربنا من آدم ومن حواء وما تنزل بينهم شيخ لله له وفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى رب ساداتنا وقوامنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى الثلاثة الصحابة المباركين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيخ لله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رحي أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين وقراء المخلصين والتفسير المحدث مسائل سلف الشفية المحققين إلى غير وباقي وباقي والمسلمين المسلمين مما شاء الله المغربية ومن يمينها والأشمالها شيء لله له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رحمه أهل سلسلة القائمين والسلفية وجميع الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء رئيس العقل بالعالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني المقدس وسيد الشيخ عبد القاسم جميل البختاني وسيد الشيخ معروف الفرسي وسيد الساسر الصحابي وسيد الشيخ حبيب بن عجل وسيد الشيخ حسن البشري وسيد الشيخ جعفر الشهري وسيد سوى الهمداني وسيد الشيخ يزيد البستاني وسيد الشيخ بهاء الدين السلفي وحضرة الإمام الرباني وحضرة سيد الكرم الشيخ عبد المبارك بن محمد إلى حضرة الشيخ أشرف الرفاعة المعارفين وأشهرهم وفقهم والاستسلام والآخرين عنه شيء لله له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى الوحي والدين ووالديكم ومشايخنا مشايخكم وأخواتنا معلمكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أعشرنا واستعشرنا وقلبنا لعندك وعلى سيد شيء لله له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن غرب إلى غرب من ولد آدم إلى يوم القيامة شيخ لله له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم صلاة تامة على سيدنا محمد الذي تنحل به العمر وتنفرج به الكرم وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى القمر بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الروح وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliyallahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Puja puji bagi Allah, pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, serta awliya Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Maka ini sebelum manasik Sultan Aulia Syahidul Qadir Jailani Qaddarullah memetik dari kitab Tafriqul Qadir di Manaqib Syekh Abdul Qadir dan dari kitab Uqudul Laili di Manaqibil Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan ayat ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddarullah, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Shafieul Hajat, keselamatan dan keberkahan. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu melimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat
dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai berikut. Mangkuran ke-15. Nama Syekh Abdul Qadir seperti Ismul A'zam. Dalam kitab Al-Qadirul Haqa'iq diriwayatkan ada seorang perempuan datang dan menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya. Saya hanya mempunyai seorang anak, ini ia hilang tenggelam ke dasar laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkan kembali, hidup seperti sedia kala. Untuk hal ini saya mohon pertolongannya. Mendengar keluhan dan permohonan itu, Syekh berkata, sekarang juga pulanglah dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu. Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, anaknya itu tidak ada. Sementara itu segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis melapor bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Syekh berkata, sekarang anakmu sudah berada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang. Dengan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah anaknya belum juga ada. Dengan penuh keyakinan, ia tidak merasa putus asa, datang lagi menghadap Syekh sambil menangis menjerit-jerit, mohon supaya anaknya itu hidup lagi. Sejenak kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata, sekarang tidak salah lagi, pasti anakmu saat ini juga sudah berada di rumah. Dengan penuh harap ia pulang menuju rumahnya, dan setibanya di rumah ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Menghadapi peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir bermunajat mengajukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Esa sambil menumpahkan isi hatinya, sungguh saya merasa malu, ya Allah. Oleh seorang perempuan sampai 3 kali ia mengajukan hal anaknya. Apa latar belakangnya dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan ini? Allah menjawab, semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar tidak salah. Dan untuk diketahui, pada waktu pertama kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya sudah berada di rumah, waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang berulangnya yang berserakan. Dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya juga tidak salah, karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan. Dan ketiga kalinya, pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya. Kemudian saya mengadu lagi pada Tuhan, ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangat mudah bagimu, hanya sekilas ringkas dan sepatah kata saja sudah terwujud. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar, hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul, dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai ia terlambat dan cukup makan waktu yang lama. Apa pula hikmahnya ya Allah? Ketika itu Allah bersabda, wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit hati.
Sekarang kamu silakan minta, pasti kuberi. Dengan spontan Syekh merebahkan kepalanya, bersujud syukur sambil berkata, Engkau oleh pencipta semua makhluk, dan saya makhluk yang diciptakan olehmu. Semuanya juga pemberianmu, dan rasa syukur yang tiada terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang kuterima. Lalu Allah memberi hadiah kehormatan kepada Syekh dan bersabda, barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali, dan kalau kamu melihat ke tanah, tentu akan jadi emas. Saya berkata lagi, ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia. Allah bersabda, namamu dibuat seperti namaku, pada imbalan pahalanya. Barang siapa yang menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwati asfiya'i qutbi qutbi rabbani wal ghalsi samadoni Syekhina Syekh Abdul Qadir Balani Qaddasallahu sirrahu al-Fatihah. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bil asma'in nabiyyikal mustafa wa bil asma'i waliyyikal abdul qadir mujtaba zahira qulubana min kulli wasfi yubaiduna anna musyahadika wa mahabbatika wa amidana ala sunnatihi wa jama'ati wa sarih biha sudurana wa yasir biha umurana wa farij biha umumana wa aqsib biha umumana wa ghfir biha dunubana wa qadi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa qsil biha haubatana wa nsurna biha hujjatana wa ja'alna biha minal mutabi'ina li syari'atin nabiyyika mutasifina bimahabbatihil muhtadina bihadaihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnatihi wa la tahrimana fadla syafaatihi wa nsurna fi zumratihi wa adabai ghurri muhajjalina wa siyaihi sabiqina wa ashabihi yaminina ya arhamar rahimin. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.